Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pedagogik pada sesi keempat ini akan memaparkan mengenai beberapa landasan pendidikan, yaitu landasan pendidikan yang dilihat dari cara pandang, landasan psikologis pendidikan, landasan psikologis pedagogis pendidikan, kemudian landasan sosiologis antropologis pendidikan. Nah, yang pertama adalah mengenai argumen tentang esensi pendidikan terlebih dahulu. Yang pertama, pelembagaan proses pendidikan untuk usia dalam sistem pendidikan persekolahan atau schooling system diyakini sangat strategis, artinya sangat tepat dilakukan untuk mempengaruhi, mengkondisikan, dan mengarahkan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak dalam mencapai kedewasaannya secara sistematik dan sistemik. Kedua, proses pendewasaan yang sistematik dan sistemik itu diyakini lebih efektif dan bermakna. Artinya, lebih memberikan hasil yang baik dan menguntungkan daripada proses pendewasaan yang dilepas secara alami dan kontekstual melalui proses sosialisasi atau pergaulan dalam keluarga dan masyarakat dan enkulturasi atau kebudayaan interaktif dalam kehidupan budaya semata-mata. Kemudian yang ketiga, beberapa teori psikologi, khususnya teori belajar yang menjadi landasan konseptual teori pembelajaran, seperti teori behaviorisme, kemudian kognitivisme, humanisme, dan sosial, filsafat pendidikan seperti perennialisme yang menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan, esensialisme yang menekankan pada transformasi nilai esensial, progresivisme yang menekankan pada pengembangan potensi individu, dan rekonstruksialisme sosial yang menekankan pada pengembangan individu untuk perubahan masyarakat, sangat mendukung proses pendewasaan anak melalui pendidikan. Yang pertama, teori kognitivisme yang dikenal dengan teori perkembangan kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget dan diakui sebagai salah satu pilar atau tonggak konseptual yang sumber pengetahuan perkembangan kognitif anak itu berasal dari konsep teori perkembangan kognitif tadi. Nah, kemudian dari teori Piaget ini dapat disimpulkan ada 4 tahap perkembangan kognitif anak, yaitu pada 0 sampai 2 tahun, yaitu pada tahap sensori motor. Pada tahap ini karakteristiknya adalah prasimbolik dan praverbal. Kecerdasan mencakup perkembangan pola tindak, mampu membedakan dirinya dengan lingkungan, mampu membedakan ciri fisiknya, dan mulai tumbuhnya konsep tetap mengenai suatu objek. Kemudian yang kedua, pada usia 2-7 tahun, yaitu tahap operasional, yaitu karakteristiknya adalah pikirannya logis parsial mulai tumbuh. Kemudian konsep ketetapan suatu objek mengarahkan pada identitas kualitas, proses pikiran bertolak pada isyarat perspektual, dan anak belum sadar akan pernyataan yang saling bertentangan. Perkembangan bahasa dimulai dan bertambah dengan cepat, kemudian bicara spontan didominasi oleh monolog. Kemudian yang ketiga adalah usia 7-12 tahun. Ini disebut tahap operasional konkret. Nah, ini juga pada usia sekolah dasar, yaitu usia 7-12 tahun begitu. Kemudian karakteristiknya adalah perilakunya impulsif mulai diganti dengan refleksi dasar, dan anak mulai dapat membedakan perbedaan pandangan orang lain, kemudian mulai bermain bersama termasuk kesepakatan aturan dan kerjasama, cara berpikir logis terkait dengan objek, sehingga pada usia ini anak sudah paham ketika mereka diberikan suatu aturan gitu ya. Kemudian yang keempat, pada usia 13 tahun ke atas. Pada usia 13 tahun ke atas ini adalah tahap operasional formal. Nah, pikiran tentang rencana hidup dan peran orang dewasa mulai tumbuh pada usia ini. Kemampuan berpikir logis dalam berbagai situasi mulai tumbuh, kemudian individu mampu bernalar dari situasi hipotesis sampai ke yang konkret gitu. Tahap sensori motor merupakan saat mulai berkembangnya operasional, prasimbolik, dan praverbal tadi pada tahap 0-2 tahun itu. Kemudian selanjutnya adalah teori histori kultural, atau cultural historical theories. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky yang memusatkan perhatian pada bidang telaah aspek manusia dari kognisi. Teori ini memusatkan perhatian pada penggunaan simbol sebagai alat dengan dasar pemikiran bahwa manusia menemukan alat yang telah mengantarkan kemajuan bagi umat manusia.
Nah, sistem simbol yang dikembangkan adalah bahasa lisan dan bahasa tulisan, kemudian sistem matematika, notasi musik, dan lainnya. Nah, melalui penggunaan simbol-simbol ini, manusia mengembangkan cara berpikir baru. Nah, faktor-faktor biologis seperti kematangan berpengaruh terhadap proses berpikir dasar seperti perhatian, ingatan, dan persepsi. Yang menjadi perhatian Vygotsky adalah behavior and cognitive process, yaitu hubungan perilaku dengan proses kognitif. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan teori humanistik, yaitu dalam pendidikan memiliki banyak pengertian. Nah, antara lain bahwa suatu sekolah atau kelas atau guru dapat dinilai humanistik bila memenuhi berbagai kriteria seperti menekankan pada potensi manusia sebagai ciri utama, kemudian hubungan yang hangat, kepercayaan, penerimaan, kesadaran akan perasaan orang lain, kejujuran antar pribadi, dan pengetahuan kemasyarakatan. Pendidikan humanistik adalah pendidikan manusia secara utuh dan menyeluruh, yang memusatkan perhatian pada proses pendidikan, yang memungkinkan peserta didik melakukan belajar menikmati kehidupan atau mencapai kebutuhan lebih tinggi dalam pengertian kebutuhan akan kehidupan yang optimal atau kemungkinan pertumbuhan yang positif. Itu berkaitan dengan teori humanistik. Kemudian selanjutnya adalah landasan sosiologis antropologis pendidikan sekolah dasar. Nah, cara pandang sosiologis antropologis atau sosiologis antropologis adalah cara pandang yang dilihat dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan seperti peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kemudian proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi terdahulu kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Kemudian dilihat dari sosiologis dan antropologis masyarakat, bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Nah, oleh karena itu, walaupun kita secara konstitusional menganut konsepsi satu sistem pendidikan nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Gitu. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki fenomena yang bersifat pluralistik atau berbineka. Nah, sehingga di dalam pendidikan dapat dikembangkan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran pada masing-masing sekolah begitu, karena dari kearifan lokal dari satu daerah ke daerah yang lain itu berbeda-beda. Nah, sehingga disitulah peran otonomi pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi daerahnya gitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan landasan historis pendidikan dasar. Nah, landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sekolah dasar beserta ide-ide atau perkembangan yang melatar belakanginya. Sejak masa Hindia Belanda sampai saat ini, secara historis atau kesejarahan, pendidikan sekolah dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan Hindia Belanda pada dahulunya. Pada dasarnya, sistem pendidikan pada masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya penjajah sehingga menguntungkan mereka dalam mempertahankan dan melangsungkan penjajahannya. Nah, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan dunia, sistem pendidikan Hindia Belanda pun pada zaman itu terus mengalami perubahan yang dinamis tentunya. Nah, demikian berkaitan dengan landasan-landasan pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video pada sesi 4. Kita bertemu lagi pada video sesi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.